Bab 1404. Master Racun Gunung Hantu. Dan seperti Erikin, banyak orang berkumpul di dermaga ini, ada yang melakukan transaksi, dan ada pula yang mengobrol. Minggir, jangan menghalangi jalan tuan muda aku. Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang. Beberapa pria kekar memimpin dan memisahkan kerumunan. Di belakangnya tuan muda yang berkemeja putih sedang berbicara dengan senyum di wajahnya, berjalan berdampingan dengan seorang wanita. Wanita yang sangat cantik. Banyak kultivator didorong dan terlihat sedikit marah, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat wanita itu berjalan mendekat, mereka untuk sementara melupakan kejengkelan mereka. Suasana agak hening sejenak. Semua kultivator melihat ke arah wanita itu. Wanita itu bertubuh langsing, berparas cantik dan berkulit putih seperti salju, persis seperti peri yang keluar dari lukisan. Terutama saat dia berjalan perlahan, ada cita rasa samar bagaikan melayang mengikuti angin. Temperamen ini sangat istimewa, lebih indah dari 100 bunga bermekaran. Banyak kultivator laki-laki bergejolak hatinya, menelan air liur, mata mereka dengan terpana mengikuti gerak-gerik wanita itu. Beberapa kultivator wanita juga diam-diam iri, dan beberapa merasa malu. Siapa wanita ini? Aku belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupku. Kamu bahkan tidak tahu ini, dia adalah wanita tercantik yang diakui oleh dinasti Qin, Cindiana Liang. Ternyata dia adalah Cindiana Liang. Aku dengar tidak hanya dinasti Qin, dia juga termasuk wanita cantik kelas 1 di seluruh benua dunia dewa. Apalagi dia tidak hanya cantik, tapi juga kuat dalam kultivasi, mencapai puncak fase distraksi, juga adalah jenius langka di benua. Memiliki bakat maupun kecantikan, jika aku memiliki kesempatan untuk menciumnya sekali saja dalam hidupku, mati pun tidak menyesal. Saudaraku, bersihkan air liurmu, lihat di sebelah Cindiana Liang, seharusnya tuan muda Maple Ye dari keluarga Ye besar dari wilayah utara. Bagaimana menurutmu? Maple Ye ini tetap saja harus berwajah manis dan mengambil inisiatif mengakrabkan diri. Mendengar diskusi tersebut, Erikin pun memandang Cindiana Liang. Dari lubuk hati terdalam, wanita ini memang cantik, hampir setara dengan Finola Su, tetapi untuk menilai seorang wanita, wajah hanya sebagian saja. Dalam benak Erikin, Cindiana Liang ini tidak secantik Finola Su. Sebaliknya, tuan muda itu yang membuat hati Erikin bergejolak. Keluarga Ye, Maple Ye. Belakangan ini, dia juga telah membaca banyak materi yang berhubungan dengan dunia dewa, terutama dinasti Qin dan wilayah utara. Ketika berbicara tentang keluarga Ye di wilayah utara, tidak ada keluarga lain, hanya Ye Zun yang sekarang mengakui nenek moyang keluarganya. Dan Maple Ye ini juga cukup terkenal di wilayah utara, merupakan jenius yang luar biasa di antara generasi muda keluarga Ye. Maaf semua, Cindiana benar-benar terburu-buru, dan terpaksa menabrak kalian semua. Maafkan aku. Ketika Cindiana Liang berjalan mendekat, dia berhenti tiba-tiba dan membungkuk kepada para kultivator yang telah didorong dengan kasar. Suaranya lembut dan hangat, dan nadanya sangat tulus. Temperamennya yang lembut dan berair membuat para kultivator ini tiba-tiba tertawa, dan melambaikan tangan mereka berulang kali untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Beberapa kultivator yang kuat membersihkan jalan, Maple Ye dan Cindiana Liang dengan cepat naik ke kapal spiritual raksasa dan menghilang dari pandangan semua orang. Dan sampai keduanya pergi, para kultivator di dermaga masih antusias membahas wanita tercantik dinasti Qin yang luar biasa. Segera, di kapal spiritual besar, awan kabut spiritual tiba-tiba mengalir keluar, dan berubah bentuk menjadi bayangan hantu binatang dan meraung ke langit. Mendengar suara ini, banyak kultivator bergegas memasuki kapal spiritual ini. Tiba-tiba, kultivator jauh lebih sedikit di dermaga ini. Hai, teman kultivator,
kapal spiritual ini akan segera berlayar. Aku rasa kamu tidak datang untuk menonton keramaian. Apakah kamu belum bergabung? Pada saat ini, seorang kultivator paruh baya yang di samping Erikin tiba-tiba berkata. Erikin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hehe, kurasa dia tidak punya uang untuk membeli token. Dia berencana menunggu kapal spiritual kekurangan orang dan mengandalkan sebagai kultivator pelindung kapal spiritual untuk naik ke kapal. Suara yang agak tajam terdengar, pemuda yang berpakaian sebagai tuan muda memeluk dua wanita yang berpakaian terbuka di pelukannya, dan berjalan mendekat sambil mencibir. Karena kalian para kultivator yang tidak memiliki koin roh dan masih tidak memberi jalan dengan patuh, tinggal di sini sepanjang hari dan mengganggu pemandangan, benar-benar merusak status kami semua. Dari maksud teman kultivator ini, kamu punya token naik kapal. Kultivator paruh baya mempermainkannya. Tentu aku adalah tuan muda keluarga Zeng, bagaimana bisa seperti kalian kultivator yang miskin? Kata perempuan dalam pelukan tuan muda itu dengan nada mengejek. Kami memang agak miskin, tetapi ada hal-hal yang tidak kamu miliki, kata kultivator paruh baya itu tiba-tiba. Hehe, kalau begitu aku ingin tahu, selain miskin dan tidak kompeten, apalagi yang kamu punya tapi aku tidak punya. Tuan muda Zeng meremehkannya, kata-katanya sangat kasar. Kalau begitu, tahukah kamu bahwa di dermaga ini tidak dilarang untuk saling menyerang, dan siapapun yang bisa mendapatkan token akan menjadi miliknya? Kultivator paruh baya itu mencibir. Dia dengan sengaja memperbesar volume, dan ketika dia selesai berbicara, banyak kultivator tiba-tiba menoleh. Berani merebut, kalian ingin mati. Di sebelah tuan muda Zeng, kedua kultivator tiba-tiba melotot, kultivasi fase distraksi peringkat 9 meledak. Hal ini membuat jantung banyak kultivator berdegup kencang secara tiba-tiba. Setelah kultivasi sampai di fase transendensi, kultivator akan melakukan peleburan sumber energi, akan memiliki lebih banyak cara untuk melewati laut hantu, sehingga kapal spiritual pada dasarnya berada di bawah fase transendensi, atau kultivator pada tahap awal fase transendensi. Di antara para kultivator tersebut, tidak banyak yang mencapai fase distraksi level tinggi, apalagi fase transendensi. Benar-benar salah untuk mengatakan bahwa kalian miskin, tidak hanya lemah, tapi juga penakut. Tuan muda Zeng panik pada awalnya, tetapi ketika tidak ada yang berani bergerak, dia tiba-tiba sombong lagi. Dia terlalu bingung, di kapal spiritual ini, siapa saja yang memiliki kemampuan besar sudah naik ke kapal, yang masih menunggu kesempatan terakhir tidak mungkin ada master hebat. Ayo pergi. Melihat tidak ada yang berani berbicara, tuan muda Zeng mendengus dan menuju kapal spiritual dengan bangga. Teman kultivator, sekarang kesempatan yang bagus untuk mendapatkan token, apakah kamu tidak tergoda? Kata kultivator paruh baya itu kepada Erikin. Seseorang telah melakukannya sebelum aku. Erikin tersenyum tipis. Pada saat ini, sepasang tamparan hitam tiba-tiba menonjol dari belakang seperti kilat, dan menempel di bahu tuan muda Zeng. Hei, anak muda sangat sombong, orang tua ini tidak suka mendengarnya. Kulit tuan muda Zeng berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mencium bau tak sedap di ujung hidungnya, dan tiba-tiba dia lemas dan jatuh berlutut dengan sentakan. Kedua wanita itu juga terkejut, tetapi mereka langsung pingsan saat mencium bau ini. Lepaskan tuan mudaku. Dua penjaga yang membuka jalan di depan sangat marah ketika mereka melihat pemandangan ini saat menoleh. Tapi saat mereka mendekat, lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan jari-jarinya yang kurus dan gelap, dan tiba-tiba sebuah gas beracun lewat. Kedua penjaga itu tiba-tiba menyemburkan darah dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Master racun gunung hantu. Seorang penjaga menunjuk orang tua itu dengan ngeri. Hei, aku tidak menyangka aku sudah menghilang selama hampir 100 tahun.
dan seseorang masih mengenaliku. Pipi lelaki tua yang menciut dalam jubah hitam itu tiba-tiba muncul. Pipinya kurus bagaikan kulit bungkus daging, dengan mata hampir menonjol, dan mulutnya sangat cekung seperti tengkorak, terlihat sangat mengerikan. Bersambung.